Halo Pickers, kembali lagi di Detik-Detak Bincang Remaja Kreatif dan Inovatif. Nah, pada sesi kali ini kita bersama narasumber kita yang kece abis, yaitu dari, ya bisa kita sebut dengan Gen Z lah, Gen Z berprestasi. Yang mana pembahasan kita kali ini mengenai well organized. Bagaimana mereka dari si Gen Z ini bisa mengorganisir diri mereka secara baik dan secara keren lah bahasanya. Oke, nah kita masuk ke narasumber kita. Halo narasumber kita. Hai. Oke, gimana nih keadaannya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Nah, jadi teman-teman di luar sana, narasumber kita kali ini sangat keren dengan selempangnya gitu loh. Nah, boleh nih sebelum kita lanjut ke materi kita, boleh dari teman-teman narasumber perkenalkan dirinya kepada Pickers di luar sana. Oke, mungkin dari Bima dulu. Oke, boleh. Oke, halo teman-teman Picker semuanya. Kenalin, aku Bima Satria Wahyudi, biasa dipanggil Bima, merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas dengan prodi manajemen. Dan pada saat sekarang ini aku lagi berada di semester 5 dan aku sendiri berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Mungkin teman-teman Pickers ada yang tahu ya, dari Kabupaten Negeri Sejuta Pesona. Oke, masuk. Masuk. Silakan. Oke, next aku ya. Kenalin, nama aku Dina Rahma Alaiya. Aku biasa dipanggil Nara. Aku satu fakultas nih sama Bima, cuman Oh, iya, beda satu fakultas jurusan. nih. Ya, Oke. Bima manajemen, aku dari ilmu ekonomi. Oke, nah jadi Pickers, kebetulan nih narasumber kita itu dari satu fakultas yang sama tapi dengan prodi yang berbeda. Nah, aku mau nanya nih terkait dengan bahasa kerennya dari Gen Z itu kan well organized. Bagaimana cara kita mengorganisir diri kita secara baik? Karena banyak di luar sana perspektifnya yang bilang kalau kita Gen Z ini kan gampang bosen. Jadi mungkin dengan gampang bosannya itu tidak terkelola dengan baik ya. Nah, jadi menurut Bima sama Nara nih, apa sih pengertian well organized bagi kalian gitu? Oke, dimulai dari Nara dulu. Oh, boleh deh. Oke, kalau menurut aku well organized diri aku kan Gen Z itu kadang kayak lebih apa ya, kayak ya ikut mood kali ya. Iya, bener. Bener gak sih Iya. ikut mood? Nah, tapi buat aku sendiri, aku nge-organize diri aku, nge-organize kegiatan-kegiatan aku dengan cara aku tuh tahu nih mana prioritas aku gitu. Kita tahu nih yang mana yang bakal aku dahuluin nih. Kadang-kadang tuh aku suka bikin to-do list gitu loh. Walaupun kayak buku diary ya, tapi seenggaknya terorganize apa yang mau aku lakuin. Dan aku berharap dan juga apa yang aku lakuin tuh sesuai nih sama apa goals aku. Timeline-nya gitu. lah Sesuai ya. timeline-nya Oke, gitu. keren. Kalau dari Bimo? Dari Oke, Bima. mungkin kalau kita berbicara mengenai well organized ini sebenarnya menarik, terutama bagi Gen Z saat Iya, sekarang benar. ini. Mungkin kalau kita artikan secara singkat, well organized ini adalah terorganisir dengan baik. Iya, Tapi nanti pertanyaannya akan muncul, terorganisir itu dengan baik seperti apa? Iya. Nah, ketika kita berbicara well organized ini besar dalam berbagai konteks, teman-teman. Yaitu pada umumnya, well organized ini adalah suatu keadaan atau kondisi di mana segala sesuatu itu teratur, sistematis, dan terkelola dengan baik. Namun, ketika kita berbicara dari sudut pandang manajemen atau organisasi, kebetulan Masuk anak nih. manajemen ya. Masuk nih. Manajemen itu adalah bagaimana kita mengelola sumber daya, waktu, dan juga informasi itu secara efisien. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan. Jadi sehingga kita ketika membahas well organized, kita dapat menggunakan 3 keyword, yaitu teratur, sistematis, dan terkelola dengan baik. Oke. Nah, jadi dari Nara itu to-do list-nya. Jadi ada timeline-nya. Kalau dari Bima 3T. Nah, jadi narasumber kita nih sangat sudah, ya bisa kita bilang kalau mereka udah mengorganisir diri mereka dengan, kalau nggak terorganisir nggak mungkin dapat selempang nggak sih? Iya. Oke. Nah, teman-teman udah jelasin nih pengertian menurut teman-teman. Sekarang boleh jelasin nggak sih kepada Pickers di luar sana, rutinitas teman-teman tuh kesehariannya gimana sih selain ya di luar di duta lah ya? Oke, mungkin sekarang Bima dulu. Oke, Iya, boleh. Kalau masalah rutinitas ya dalam kehidupan sehari-hari, ya itu tentunya kita sebagai mahasiswa otomatis belajar ya, belajar menuntut ilmu. Namun selain dari kegiatan duta itu, mungkin dari Nara sendiri juga sibuk dalam aktif organisasi ya. Mungkin kalau dari Bima sendiri itu aktif dari organisasi luar kampus. Kalau Nara kayaknya lebih banyak dalam kampus. Iya, Oke. betul. Kalau Bima sendiri itu lagi sibuk dari organisasi luar kampus, mulai dari Forum Genre, terus juga Putra Putri Maritim, itu Sumatera Barat dan juga Indonesia. Dan saat sekarang ini juga sibuk dalam itu Dispora, itu PPAP.
pertukaran pemuda antar provinsi. Oh, yang di Selempangnya sekarang. Iya, benar. Oke. Itu ada Nara ya? Betul sih kata Bima, masih di lingkup kampus dan juga aku kebanyakan kegiatan di luar sih, kayak lebih kayak kerja juga dan lain-lain juga. Mungkin ya lebih kurang udah jelasin Bima ya, udah dibilang juga di lingkup kampus. Oke. Jadi rasanya ibarat kata anak manajemen sama ekonomi tuh kalian berdua tuh balance lah ya, di luar sama di dalam kampus lah ya. Dan benar-benar. Oke, jadi berarti masih aman nih teman-teman semua Gen Z kita yang berdua nih ya, masih di lingkup yang aman lah ya. Oke. Nah, kalian kan sibuk nih, bisa dikatakan sibuk lah ya di luar sama di dalam kampus. Nara juga kerja. Itu cara kalian menentukan skala prioritas kalian gimana? Mulai dari Nara nih yang udah kerja. Kalau aku nanti skala prioritas, kadang kan kalau misalnya nih kita di UKM, di UKM nih, nah aku tuh pasti nentuin aku tuh posisinya tuh di mana gitu. Misal nih di saat itu aku ketuanya nih, dan aku ada kerjaan tuh masih bisa lah ya di handle belakang-belakangan. Aku bahkan bisa prioritasin itu dulu. Kadang kayak nempatin di mana aku tuh yang paling dibutuhin di sana gitu loh. Kalau Bima? Oke, mungkin kalau ya benar sih yang dibilang sama Nara itu menentukan prioritas. Tapi kalau kita berbicara mengenai skala prioritas, itu pasti kita diambang kebingungan ya Nara. Mana yang penting, mana yang enggak. Mungkin kalau untuk pickers di luar sana yang mau memprioritaskan segala sesuatu, itu teman-teman bisa dengan yang namanya menggunakan matriks Eisenhower. Itu tuh merupakan salah satu alat yang ataupun cara yang dapat kita gunakan untuk mengukur skala prioritas kita, yaitu membedakan kepentingan dengan hal yang mendesak. Itu nantinya kita akan dibagi menjadi beberapa kategori, ada 4 kategori, yaitu penting dan mendesak. Seperti kalau kita seandainya kita ujian, itu kita harus mempersiapkan diri untuk belajar menghadapi ujian tersebut. Dan selanjutnya adalah tidak penting dan mendesak. Nah, contohnya seperti apa? Seperti kita ingin traveling, rekreasi, nonton bioskop, Gen Z sekarang itu healing ya. Itu berarti bisa kita jadwalkan saja terlebih dahulu. Selanjutnya adalah penting tetapi tidak mendesak. Seperti apa? Misalnya ini Nara nih yang lagi sibuk dalam organisasi, menjabat juga sebagai ketua. Itu mungkin nanti Nara bisa mendelegasikan atau mewakili ketika Nara menghadiri organisasi dan tidak dapat menghadirinya. Nah, selanjutnya adalah tidak penting dan tidak juga mendesak nih. Mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan lagi dan juga bahkan mungkin menghapus hal-hal tersebut gitu. Jadi kita bisa menentukan skala prioritas kita mana yang penting dan mana yang mendesak. Nah, jadi gitu teman-teman, jangan healing mulu. Ingat di luar sana kita juga ada kerjaan ya kan. Nah, pasti teman-teman tuh ada yang namanya tantangan lah ya untuk menghadapi kegiatan-kegiatan yang hektik gitu. Jadi menurut teman-teman berdua nih, apa sih tantangan terbesar teman-teman dalam menjalani kehidupannya? Terutama di bagian organisasi ataupun duta ya. Menarik. Boleh Nara? Menarik ya. Kayaknya sesuai dengan Gen Z sekarang, mood gak sih? Iya, benar. Setuju sih. Iya Setuju benar. gak sih? Kayak kadang tuh kayak lagi nggak mood banget, kadang kayak pengen ketemu teman-teman organisasi tapi kayak ini kerjaan ditumpuk, atau nanti tiba-tiba pas datang kayak mana deadline-nya, mana deadline-nya, jadi kayak ngerasa kayak ya udah tarik nafas ya kan, tarik nafas dulu ya. Cuman itu sih tantangan terbesar, kayak buat ngumpulin niat buat kesana atau ngelakuin suatu kegiatan. Aku sih mood banget sih orangnya. Oke, berarti tantangan terbesar Nara mood ya. Gen Z banget Gen ya. Z banget. Ya dari Bima? Kalau mungkin dari Bima ya 11-12 lah sama Nara, seperti mageran, Gen Z banget, males, dan juga mungkin dalam manajemen waktu itu mungkin akan menjadi tantangan bagi kita semuanya, baik itu dalam organisasi ataupun di luar organisasi gitu. Oke, berarti emang kendala utama dari seorang Gen Z emang kemudian terus mageran. Iya. Hanya dua itu dari dua narasumber kita. Iya, Oke, nah kita Gen Z pasti berkecimpung di dunia media sosial. Ya, Ada yang namanya second account, first account. Teman-teman berapa second account ini? Enggak, jangan di-spill saya aja. Jangan. Nah, biasanya Gen Z pintar dalam membranding dirinya di media sosial. Nah, menurut teman-teman berdua nih, duta kan ya, seberapa penting faktor media sosial bagi teman-teman berdua? Bima dulu nih. Oke, boleh.
Kalau untuk masalah sosial media ya, itu merupakan salah satu perkembangan teknologi. Mungkin kita tidak bisa meninggalkan, akan tetapi kita bisa beradaptasi dan mengikuti perkembangan. Bagi Gen Z sendiri, sosial media itu sangatlah penting karena di sini mereka dapat mengekspresikan dirinya dan juga dapat yang namanya membranding dirinya. Seperti ini, kita bisa mendapatkan penghargaan ataupun yang lain, kita bisa branding diri kita di media sosial. Dan juga dengan adanya media sosial ini, kita dapat memberikan atau membungkus diri kita itu bagaimana orang memandang kita gitu. Benar. Berarti orang dapat melihat bagaimana value-nya anak gitu. Ketika kita mengikuti suatu organisasi ataupun yang lain, pasti pada saat sekarang ini yang ditanya sosial medianya apa gitu. Benar. Jadi orang bisa melihat jejak rekaman kita lah pada saat sekarang ini. Oleh karena itu mungkin bagi Gen Z yang saat ini kebanyakan ya, itu profilnya kosong, postingannya kosong, akunnya di privat, itu mungkin bisa lebih dikelola lagi dengan baik supaya kita bisa sama-sama branding diri, sama-sama bisa mengenalkan diri kita ke khalayak ramai gitu. Oke. Dari Nara nih. Kalau dari aku, kalau dari 1 sampai 10 seberapa penting branding di medsos sekarang, di era sekarang aku di 8. 8 teman-teman. Setinggi itu. Setinggi itu. Benar. Iya, karena apa ya, kayak buat dapat kerjaan atau buat tahu nih kegiatan-kegiatan kayak sekarang, kayak duta-duta yang aku ataupun Bima dapetin itu ya dari medsos gitu loh. Dan sekarang pun mau bilang enggak ataupun kayak ngerasa kayak enggak sepenting itu lah medsos gitu, tapi kayak sekarang orang ngelihatnya tuh kayak kalau di medsos tuh kita kelihatannya bagus, itu orang pun kebawa ke real life gitu loh. Speechless lah ya. Iya, speechless sayang. Jadi orang nggak akan kayak, iya kamu kayaknya anak pendiam, tapi dengan melihat medsos kayaknya enggak, pasti enggak. Jadi kayak di real life tuh orang nggak akan percaya gitu. Bingung lah ya. Bingung nih mana yang bagus. Dan ya pintar-pintar nge-branding tuh sangat membantu banget, apalagi buat Gen Z yang sekarang nih nggak pengen jadi budak corporate gitu kan, tapi pengen jadi content creator dan lain-lain. Nah, sepenting itu medsos sekarang. Iya sih. Berarti dari Bima membahas tentang value, Nara berfokus pada content creator. Karena Nara emang content creator ya. Kerjanya di media sosial ya kan. Benar. Oke. Nah, jadi mungkin dari teman-teman banyak yang struggle-nya lah ya dari perjuangannya. Nah, tentu teman-teman adalah ya momen tertentu yang mana teman-teman menyadari bahwa terorganisir itu emang penting. Jadi well organized itu emang penting bagi diri teman-teman gitu. Kapan atau momen apa yang bikin teman-teman sadar kalau itu tuh penting gitu? Boleh siapa dulu? Nara deh. Oke, kalau Nara, titik di mana Nara ngeh kalau kayaknya seberantakan itu ya jadwal Nara gitu adalah ketika di organisasi tuh kayak ketinggalan banget gitu loh. Kayak jadwalnya tuh ada sebenarnya, cuman kayak nggak terpenuhi gitu loh. Misalnya nih ada acara nih, tapi ternyata karena numpuk tugas atau emang numpuk kerjaan, jadi ngerasa kayak aturannya tuh kemarin udah selesai nih, tapi kenapa hari ini malah jadi kayak harus ngebus semua. Jatuhnya nyalahin diri sendiri ya. Nyalahin sendiri ya. Aturannya kemarin gak mageran sih, aturannya kemarin gak mut-mutan sih, makanya dia kayak harus di organisasi sih, harus di kayak dijadwalin bener-bener deh gitu, mana yang harus Nara duluin gitu lah. Itu sih kalau Nara. Kalau dari Bima? Oke, kalau dari Bima sendiri, mungkin kalau mulai terasa organisir itu penting adalah pada saat ketika keberangkatan PPAP nih. Oh iya, kan spill dong. Iya. Mengapa? Karena kan keberangkatannya sama dengan waktu kita mau akhir UAS kemarin. Dan kebetulan keberangkatan Bima tanggal 4 dan sedangkan Bima UAS masih ada di tanggal 5. Dan hal itu sangat membuat bagaimana kita mengutamakan yang paling penting. Gimana nih ya? Iya, bagaimana kita mengatur jadwal yang baik seperti Nara bilang tadi kan, bagaimana kita supaya tidak rugi salah satu hal gitu. Dan di sana Bima merasa bagaimana kita memprioritaskannya, yaitu dengan mendahulukan yang penting tadi. Dan kebetulan ini dengan jadwal yang ditentukan ternyata keberuntungan nih berpihak kepada Bima. Jadi UASnya dimajukan dan bisa tetap berangkat di tanggal 4 tersebut. Jadi dari sanalah Bima sadar bahwasanya menjadwalkan ataupun membuat aturan untuk diri sendiri itu sangatlah penting gitu. Emang sekeren itu narasumber kita pada kali ini, karena emang Gen Z itu emang maunya nggak mau salah satu, emang harus imbang dua-duanya, nggak mau dipilih salah satu. Karena emang Gen Z kalau udah milih hal tuh emang harus tetap iya kan, nggak ada yang namanya ambil nggak ya, harus ambil nggak sih? Harus ambil sih. Nah, kan udah
ada tuh momennya. Jadi spill nggak sih ke pickers di luar sana gimana cara teman-teman dalam mengorganisir dirinya tuh? Gimana caranya, cara gampangnya deh gitu. Mungkin dari Nara dulu. Kalau aku cara gampangnya setelah menyadari kalau kita semudian dan nggak pandai mengatur waktu Iya. itu aku buat teman-teman lebih kayak ke tau gak sih sekarang udah banyak aplikasi kan. Nah jadi aku cara gampangnya kalau emang yang nggak bisa nulis tiap pagi mau ngapain, aku pakai to-do list yang emang di saat waktunya itu emang selalu bunyi nih alarm Iya, HP gitu, bahkan iya. di kelas Aku juga gitu. pakai itu. Supaya nanti udah jatuh jadi Iya. kalau mau nunda mageran misalnya nunda semenit 2 menit buat scroll TikTok itu nanti kayak tugasnya aturannya selesai jadi nggak selesai. Nah aku pakai itu sih kalau buat aku. Oke. Itu gampangnya. Jadi dari Nara pakai aplikasi. Ya, spill di bawah ini nanti. Boleh? Oke, mungkin nggak tahu ya karena keadaan atau situasi kenapa Bima sama dengan Nara. Karena sama-sama menggunakan to-do list teman-teman Pickers. Karena memang saat sekarang ini kita kan di zaman teknologi ya. Tentunya untuk mencatat hal-hal itu dalam kertas buku membuat kita sangat kesusahan nih. Iya. Jadi memang benar satu kata Nara itu salah satu aplikasi adalah to-do list. Dan pada saat sekarang ini Bima memang benar menggunakan aplikasi itu dan juga di sana kita bisa membuat jadwal yang lebih teratur sehingga kita lebih bisa mengorganisir diri kita untuk hal-hal yang penting gitu. Rasanya narasumber kita membahas tentang aplikasi juga ya guys ya. Jadi emang mereka sekarang memberani apa kalian brand ambassador dia? Boleh? Boleh. Buat Boleh. aplikasinya tolong dong Iya, di tolong. BA mereka. Nah, aku sedikit keluar jalur nih ya, membahas tentang sekarang kan lagi maraknya tuh berita tentang Gen Z yang memakai second account. Ada yang bilang kalau yang pakai second account tuh agak depresi ya. Nah, aku penasaran nih dari pemateri kita pada kali ini karena mereka kan juga Gen Z berprestasi juga, pasti membranding diri mereka dong. Apa sih isi second account-nya atau malah nggak ada second account nih? Spill dari Bima dulu nih. Oke, boleh. Ini pertanyaan yang menarik nih. Kalau untuk second account itu sendiri Bima nggak ada ya? Memang nggak ada. Karena kalau dari sudut pandang Bima sendiri itu, kalau ketika kita menggunakan dua akun itu lebih kayak membuat kita ribet. Membuat kita Ribet. ribet. Dan yang pertama, yang ke selanjutnya itu juga kayak kalau kita masukkan story ataupun di second account itu merasa kayak kurang gitu. Kita nggak bisa kayak lebih mengekspresikan diri kita karena orang nggak bisa melihat karena hanya orang-orang tertentu yang Iya. bisa melihat Iya gitu. sih. Dan di sana Bima merasa kayak memang kurang pas di posisi Bima gitu. Dan juga dari waktu SMA, waktu berbincang-bincang itu mengenai akun-akun yang banyak itu kayak mayoritas itu teman-teman waktu di SMA itu mereka merasa kayak mereka lebih diribetkan, lebih membuat mereka kurang enak gitu. Jadi dan Bima merasa itu memang benar. Kalau dari Bima sendiri mungkin dari Nara nanti berbeda ya karena biasanya cewek itu banyak banyak sekarang akunnya. Mungkin itu. Berarti dari Bima Gen Z yang berpikiran milenial. Gak ada second account. Aku ada second account Bima Oh, kebetulan. iya. Iya. Jadi Bima mengkategorikan kalau ada second account tuh ribet teman-teman. Perlu beralih account lah, beda diri lah. Nah, Iya. Nara gimana nih? Jujur aku ada. Oh, aku ada temennya nih. Ada. Ya, akunnya nggak banyak, cuma 2. First buat branding, yang satu lagi lebih kayak sebenarnya bukan depresi sih untuk punya second account, cuman kayak lebih untuk mungkin kayak kalau kita jomblo nggak tahu nih mau pap kemana, kita papnya ke second account. Oke. Jadi kayak Oke. rekap real life yang emang real life banget tuh di situ sudah aku jadi kayak ngerasa kayak biasanya nih kayak kalau nggak jamet-jamet dikit di situ bisa gitu karena yang ngeliatnya cuma Nge-JJ pun nggak apa-apa ya. nge-JJ pun nggak apa-apa karena yang ngeliat ya orang-orang yang emang di JJ itu juga ada gitu jadi kayak nggak malu-malu banget. Sefrekuensi ya. Iya sefrekuensi. Jadi kayak ada tempat lah buat ekspresi diri selain untuk nge-branding terus gitu. Iya, nah jadi gitu aku setuju sih. Tapi aku juga setuju sih sama Bima. Terkadang juga kita merasa ribet ya, Iya. karena kayak udah di first account, second account juga. Jadi Iya. bingungnya tuh nge-repostnya gitu. Lagi banyak yang teka. Oke, aku setuju sih. Tapi ada nggak sih harapan dari teman-teman berdua buat Gen Z lah di luar sana tentang bagaimana mereka mengorganisir diri mereka, mengemas diri mereka. Karena Bima juga udah menyinggung tadi bagaimana mereka mengemas diri mereka kan. Nah, spill dong harapan teman-teman buat Gen Z di luar sana. Oke, kalau mungkin dari Bima sendiri untuk teman-teman Pickers di luar sana, mungkin harapannya adalah
manfaatkanlah perkembangan teknologi yang ada untuk memfasilitasi diri teman-teman, bagaimana orang bisa menilai teman-teman di luar sana, yaitu dengan memanfaatkan sosial media yang baik dan juga memfilter informasi, jangan sampai tersebar hoax ya. Dan juga tentunya adalah berikanlah hal-hal yang positif tentunya dari diri teman-teman, baik itu melalui sosial media dan bahkan kehidupan nyatanya gitu. Dan jangan pernah ragu untuk membranding diri, karena disitulah kita bisa melihat sejauh mana kemampuan kita. Branding teman-teman. Benar. Lanjut Nara. Oke, kalau dari Nara, buat teman-teman Gen Z sekarang itu jangan malu buat up diri sih. Kayak yang Bima bilang, karena kayak buat ketika kita nge-branding diri, orang tuh jadi tahu misal nih Bima nih punya kemampuan di sini, cuman dia nggak nge-branding, sedangkan yang satu nih nge-branding, pasti orang liatnya yang branding benar, dong. aku setuju. Nah, jadi kayak kemampuan kita jadi ketutup gitu loh. Jadi ya udah kalau orang ngomong, apa sih post ini, post itu, jadi kayak nyebiarin tuh, nanti kita yang dilirik, kita yang orang tahu nih, oh ternyata dia tuh bisa tuh di situ. Terus buat teman-teman semua, ya nge-branding emang harus, tapi juga tahu nih mana batasannya, dan juga diorganisir juga. Kadang nge-branding ya jangan asal nge-branding juga gitu kan, semua di post. Tapi buat teman-teman yang misal di real life nih yang suka keteteran apapun itu kegiatannya, tapi selagi teman-teman bisa handle itu, coba aja dulu, karena sekarang Gen Z takut coba gitu loh. Takut mencoba gak sih? Memulai itu yang Untuk susah. mulai itu susah, tapi kayak kalau ada kesempatan ambil aja dulu, karena tahu emang rezekinya kan gitu. Ya, aku nangkepnya dari pembahasan teman-teman tentang media sosial itu pasti ada hatersnya ya, ada hatersnya ya. Jadi sekalian pesan juga buat hatersnya ya. Oke. Nah, jadi udah harapan nih. Aku juga mau nanya deh, boleh kan? Boleh. Nah, kira-kira ada nggak sih podcast atau media sosial atau account apa yang menjadi panutan, bukan panutan ya, kayak pengen gue harus ngikutin mereka, atau mereka nge-spill cara-cara nge-branding atau gimana, ada nggak dari teman-teman yang ada pedomannya lah gitu? Boleh di-spill nggak sih? Boleh aku dulu kali ya. Boleh. Aku itu biasa dengerin podcastnya 1%. Oke, oh iya 1%. Sama Maudy Ayunda. Oke, mau di Ayunda. Benar. Kalau dari- Kalau dari Bima sendiri itu mungkin ya banyak dari podcast juga ya. Itu seperti Work Life dari With Adam Green, itu membahas mengenai bagaimana cara mengolah pekerjaan itu dengan baik gitu. Dan juga tentunya dari sosial media seperti TikTok, Instagram yang lainnya, itu banyak hal-hal yang sangat positif yang sangat bisa membuat diri kita lebih baik. Bima nggak lepas dari jurusan manajemennya, mengelola pekerjaan yang baik. Benar. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman, banyak pesan-pesan yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang kece abis. Nah, jadi buat pickers di luar sana jangan lupa nerapin dari apa yang mereka bilang, karena aku merasa relate dengan pembahasan mereka, karena kita kan sama-sama Gen Z nih. Nah, aku minta sama narasumber kita closing statement dari teman-teman berdua yang sangat kece sama ke pickers-pickers yang lain. Boleh nih, apa closing statementnya? Boleh nih, Bim. Oke, dari Bima dulu ya. Iya, boleh. Nah, buat teman-teman pickers di luar sana, jangan pernah takut untuk mencoba walaupun mengalami kegagalan, karena sesungguhnya kegagalan itu adalah guru terbaik untuk kita. Karena Gen Z pada saat sekarang ini mereka takut mencoba karena mereka takut mengalami kegagalan. Jadi jangan pernah takut untuk mengalami kegagalan, karena itu merupakan salah satu proses keberhasilan kita tentunya. Benar. Oke, Nara. kalau dari aku buat Gen Z sekarang, kalau misalnya lagi trouble atau misalnya harus nyelesain semuanya nih, misalnya ngos-ngosan nggak apa-apa, mana tahu nanti hasilnya ya sesuai lah ya sama usaha, walaupun sampai tengah-tengah malam usahanya begadang nggak apa-apa, tapi cobain aja dulu. Sama yang dibilang sama Nara tadi, walaupun ngos-ngosan tapi kita curiga bakal kebahagiaannya nggak satu ekor sapi aja, tapi naik haji. Masuk. Oke. Nah, jadi udah terasa nih pickers, udah sesi akhir nih. Nah, aku sangat apresiasi banget sama narasumber kita pada kali ini, karena mereka sangat keren, dan Gen Z
di luar sana mungkin harus sih melihat mereka karena emang banyak Gen Z yang belum bisa mengorganisir dirinya sendiri maupun untuk mencoba, karena seperti yang mereka bilang mencoba itu adalah hal yang sangat penting karena bagian dari proses. Nah, aku berpesan buat teman-teman di luar sana, mungkin kalau pengen tanya lebih lanjut kepada mereka, mungkin nanti boleh spill Instagramnya, atau sekarang boleh spill Instagramnya? Boleh. Silakan spill Instagramnya. Dari Bima? Kalau dari Bima sendiri, teman-teman ketika ingin menghubungi bisa melalui Instagram @bima_satria. Oke, Nara. Oke, kalau aku nanti tolong ditulis di bawah sini ya, biar lebih jelas ya. Itu @dinara_alaya. Oke, nah nanti bakal bertambah nggak sih followersnya? Mari kita lihat. Mari kita lihat ya setelah podcast ini. Nah, buat teman-teman yang pengen nanya sama mereka, boleh DM aja atau hubungi admin nanti. Nah, aku ucapin terima kasih banget buat narasumber kita yang udah datang, udah meluangkan waktunya di kala sibuknya dan kuliahnya. Pasti juga sibuk kan? Dan tugas-tugasnya, bagaimana kabar tugasnya? Aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu contoh organisir dengan baik karena mereka jawabannya aman. Oke, buat Pickers di luar sana, sekian dulu sesi kita pada kali ini. Aku ucapin terima kasih lagi buat teman-teman narasumber dan Pickers di luar sana yang udah lihat video kita. Nah, see you di detik-detak selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Dadah dulu. Tengah. Oke.